Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Muharrar Al-Hadithi yang berisi 400-an hadis sahih dari hadis-hadis hukum. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-41. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat miliknya ini kembali kepada Imam Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, meskipun di sini tidak ada kata-kata qalat, tapi cara membacanya seperti itu karena diringkas. Laqad, sungguh-sungguh, ra'aituni, saya melihat, maksudnya saya mengalami, afrukuhu, saya mengerik mani tersebut, min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan sebenar-benar mengerik. Fayusalli fihi, lalu beliau salat pada baju tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang mani, apakah mani najis ataukah tidak najis, ini masalah khilafiyah. Pendapat yang masyhur bahwasanya mani tidak najis, dan ini salah satu dalilnya kata-kata afruku, saya mengerik. Kalau memang najis maka tidak cukup dikerik, harus dicuci dengan air. Nah, ketika hanya dikerik berarti menunjukkan bahwa ini tidak najis. Nah, sementara yang berpendapat najis mengatakan bahwa ini dikerik karena kering. Artinya mani najis, tapi kalau kering maka bisa dikerik saja, tapi tetap najis. Jadi mereka masih saja bisa membantah dengan pemikiran mereka terhadap hadis ini. Tapi kita pakai pendapat yang masyhur saja bahwasanya mani tidak najis, apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Nah, salah satu bentuk kemuliaannya, tidak mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis, ya. Maka bentuk kemuliaannya di mana kalau memang diciptakan dari sesuatu yang najis. Berikutnya 42, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini doanya radhiyallahu anhuma karena Jabir ini adalah sahabat Nabi dan Abdullah ini juga sahabat Nabi. Anna Umar radhiyallahu anhu ja'ahu, datang kepada beliau, yaumal khandaq, pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Ba'dama, setelah gharabatis syamsu, tenggelam matahari. Faja'ala, maka dia berbuat, yasubbu, mencela kuffar Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy. Waqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kittu, nyaris tidaklah, usallil asra, saya salat asar, hatta, sehingga kadatis syamsu, nyaris matahari, taghrubu, tenggelam. Jadi maksudnya sudah hampir habis salat asar dan dia sudah hampir habis waktu salat asar dan dia belum melakukan salat asar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, wallahi, demi Allah, ma shallaituha, saya pun juga belum salat asar. Artinya senasib, ya. Qala, rawi mengatakan, faqumna, maka kami pun berdiri, ila Buthan, ke Buthan, ini nama satu lembah. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu, lis salati, untuk salat. Wa tawadda'na laha, dan kami pun berwudu untuk salat. Fasallal asra, lalu beliau salat asar, ba'dama gharabatis syamsu, setelah tenggelamnya matahari, berarti sudah habis waktunya, ya, qada berarti. Thumma shalla ba'dahal maghrib, kemudian beliau salat setelah itu salat maghrib. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sudah tidak lagi bicara tentang bab tentang membersihkan kotoran atau membersihkan najis,
Maka bab ini mulai hadis ini 42 ini sudah mulai bicara tentang salat atau juga tentang wudu ya. Nah, di sini yang lebih tepat adalah bicara tentang masalah salatnya, karena ini dibicarakan tentang bagaimana kalau salat itu sudah lewat waktunya. Jadi mulai hadis nomor 42 ini kalau kita mau kasih judul Kitabu As-Shalah. Kitab Taharahnya sudah selesai pada hadis 41. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya mencela orang-orang kafir diperbolehkan. Yasubbu, ini Umar mencela orang-orang kafir. Memang mencela itu hukum asalnya adalah tidak boleh, karena mencela itu perkataan yang jelek, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi tertentu. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan jelek yang dikeraskan kecuali bagi orang yang dizalimi. Maka dia boleh untuk mengatakan doa jelek bagi orang-orang yang menzalimi dia. Maka di sini Sayyidina Umar mencela orang-orang kafir, yaitu mendoakan jelek kepada mereka, itu karena beliau terzalimi, yaitu gara-gara mereka mengganggu kaum muslimin sehingga tersibukkan tidak bisa sholat asar tepat waktu. Faedah berikutnya, di sini Rasulullah SAW setelah diberitahu oleh Sayyidina Umar yang sedih karena sholatnya tidak bisa tepat waktu, beliau mengatakan, wallahi ma shallaituha, saya pun juga belum sholat. Nah, ini ucapan Nabi seperti ini adalah fungsinya untuk tasliyah. Tasliyah yaitu menghibur orang lain. Maka qala di sini ya, ini adalah tasliyatan li Umar. Beliau menghibur Sayyidina Umar. Dan menghibur orang yang sedih ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Demikian juga diriwayatkan di dalam kitab Qada'ul Hawaij karya Ibnu Abi Dunya. Rasulullah bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan hati orang muslim, au takshifa anhu qurbah, atau engkau menyingkapkan darinya kesusahan. Nah, di sini Sayyidina Umar susah karena salatnya tidak bisa tepat waktu. Nah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau dihibur bahwasanya nasibmu sama dengan nasib saya, ya, nasib saya sama dengan nasib kamu. Kita kalau mengalami musibah sendiri itu sedih, tapi kalau kita mengalami musibah bersama-sama, nah itu rasanya jadi lebih ringan. Apalagi kalau ada orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita, nah, maka jadi terasa lebih ringan. Karena itu dalam kondisi kita sekarang ini, kalau kita mengalami musibah apapun ya dan merasa susah, berat, ingatlah kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka jauh lebih berat. Kita kelaparan mungkin, mereka lebih kelaparan, kedinginan, kemudian rumah tidak punya, dan seringkali ada serangan dari musuh. Sangat banyak sekali musibah-musibah yang mereka dapatkan. Faedah berikutnya, di sini Rasulullah setelah selesai perang, beliau kemudian berwudu. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita tayamum padahal ada air. Tidak seperti pendapat sebagian orang bahwasanya kalau kita musafir maka boleh wudu meskipun ada air. Ini tidak sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kan buat khandaq, ya, khandaq itu di utaranya Madinah. Nah, kalau di utaranya Madinah berarti dari rumah beliau itu agak jauh. Bisa dikatakan safar, meskipun safar qasir, safar pendek, tapi tetap saja beliau mencari air wudu, fatawadda, lalu berwudu. Nah, maka tidak benar kalau kita tayamum padahal ada air dalam kondisi musafir. Jadi musafir pun harus mencari air, kalau tidak ketemu baru berwudu. Faedah berikutnya, ini yang berkaitan dengan babnya atau kitab sholatnya, yaitu bahwasanya kalau ada sholat yang terlewat waktunya, maka kita sholatnya tetap urut, asar dulu kemudian maghrib. Istilahnya dalam hal ini adalah apa? Istilahnya dalam hal ini adalah qada'ul fawaid. Qada'u mengganti al fawaid, sholat yang sudah terlewat waktunya.
Itu kaidahnya bagaimana? Alat tertib, tetap harus tertib, urut. Jadi misalnya kita belum 3 sholat, duhur belum, asar belum, maghrib belum, kemudian sudah masuk waktu maghrib, cara sholatnya gimana? Ya tetap urut, duhur, asar, maghrib. Kecuali satu kondisi saja, para ulama mengatakan seandainya kita belum sholat asar dan sholat maghrib, 2 sholat ya, kemudian waktu maghrib tinggal sedikit, yang kalau kita sholat asar dulu maka sholat maghribnya akan keluar waktu maghrib. Nah dalam kasus seperti itu para ulama katakan hendaklah kita sholat maghrib terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat maghrib terlebih dahulu maka sholat maghribnya tepat pada waktunya, sementara yang keluar waktunya hanya 1 sholat, yaitu sholat asar. Kalau kita urut asar dan maghrib maka asarnya sudah keluar waktu, maghribnya pun juga keluar waktu. Nah, maka di situ terjadi kaidah yang mengatakan akhaffu dorarain, ya. Akhaffu dorarain, diambil madarat yang lebih ringan. Kalau kita dahulukan asar maka madaratnya lebih berat karena 2 sholat keluar waktu. Kalau kita dahulukan maghrib dulu baru asar maka madaratnya lebih ringan karena apa? Yang terlambat hanya 1 waktu. Itu satu kondisi saja yang menyebabkan boleh kita membolak-balik urutannya. Untuk qada'ul faid maksud saya ya. Untuk bab lain nanti ada pembahasan lagi. Berikutnya hadis 43, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Nah, di sini juga anhuma karena Imran sahabat Nabi, Husain juga sahabat Nabi. Qala kuntu adalah aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu pada satu perjalanan bagi beliau. Fa'adlajna lalu kami pun berjalan lailatana pada malam kami. Hatta sehingga idza kana apabila adalah wajhu subuh, wajahnya subuh, maksudnya menjelang subuh. Arrasna kami pun ta'ris itu istirahat di akhir malam, yaitu ketika safar kemudian istirahat. Faghalabatna lalu mengalahkan kami a'yununa mata-mata kami, artinya ketiduran kebablasan, hatta sehingga bazaghat muncul asyamsu matahari. Qala dia mengatakan fakana maka adalah awwalu man istaiqadha, awwala yang pertama kali man istaiqadha orang yang bangun minna dari kalangan kami adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan fadilahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kunna dan adalah kami la nuqidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami tidak membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min manamihi dari tidur beliau, idza nama jika beliau tidur, hatta yastaiqid sampai beliau bangun. Thumma kemudian istaiqadha Umar, bangunlah si Umar. Faqama inda nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membangunkan Nabi tetapi faja'ala yukabbir, dia berbuat bertakbir, wa yarfa'u sautahu bitakbir, dan dia mengeraskan suaranya dengan takbir, hatta staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bangun. Falamma maka tatkala rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, wa ra'a syamsa dan melihat matahari, qad bazaghat telah terbit, qala beliau bersabda, irtahilu pergilah kalian. Fasara bina lalu beliau pun berjalan bersama kami, hatta sehingga idza biyaddatis syamsu ketika matahari sudah putih, sudah tidak kuning lagi, nah, berarti sudah terbit sempurna, sudah lepas dari ufuk ya. Nazala beliau pun turun, fasalla binal ghadata lalu beliau salat bersama kami salat subuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita terlambat salat gara-gara tidur, maka cara mengqadanya adalah kita salat melakukan salat tersebut ketika bangun. Tapi di sini dibahas oleh para ulama, kenapa Rasulullah ketika bangun tidak langsung salat, tapi beliau malah mengatakan irtahilu, pergilah kalian. Jadi misalnya di sini tempat tertidurnya ya, beliau suruh pergi ke tempat yang lain, baru sampai ke tempat tersebut kemudian baru salat subuh. Nah pertanyaan, kenapa tidak langsung? Ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, sesuai lafal hadis ini, hatta idza yaddatis syamsu, beliau menunggu putihnya matahari, karena adanya larangan kita salat pada waktu proses terbit matahari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, idza shallaitas subha, kalau kamu sudah salat subuh, fa amsik anis salati, maka jangan salat lagi hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Fa innaha tatlu baina qarnai syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Nah, maka ketika proses terbit matahari tidak boleh kita salat. Ketika proses tenggelam matahari tidak boleh kita salat. Karena apa? Karena ketika matahari proses terbit dan proses tenggelam, nah itu muncul apa? Matahari muncul di antara dua tanduk setan. Apa maksudnya matahari muncul di antara dua tanduk setan? Ada banyak tafsiran, tapi yang paling mudah adalah bahwa setan itu berada di arah timur, di arah ketika matahari terbit tadi. Nah, sehingga kalau kita salat pada waktu tersebut seolah-olah kita nyembah kepada setan. Demikian juga ketika tenggelam matahari, setan berada di arah barat, di tempat tenggelamnya matahari, sehingga kalau kita salat di waktu tersebut seolah-olah kita menyembah setan. Nah, sehingga Rasulullah mengajak orang untuk pergi dari tempat tersebut, tujuannya supaya matahari sudah selesai proses terbitnya. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh pergi dari tempat tersebut itu karena tempat tersebut sudah dikuasai oleh setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, irtahilu, pergilah kalian, karena di sini tempat yang sudah dikuasai oleh setan. Ya. Mari kita lihat lafal hadisnya di tempat yang lain. Fihi asyaitan. Nah, ini dalam riwayat Muslim beliau mengatakan, liyakhudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi, masing-masing orang hendaklah memegang kepala kendaraannya. Fa inna hadza manzilun hadarna fihi syaitan, karena ini adalah satu tempat di mana setan sudah menghadiri kita padanya. Nah, maka kata-kata inilah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pergi dari tempat tersebut itu supaya menghindari tempat yang ada setan padanya. Nah, untuk jawaban yang kedua ini berarti khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tempat itu didatangi oleh setan, setan tidak terlihat. Yang melihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kalau kita mengalami hal yang serupa, yaitu kita tertidur di satu tempat, tidak harus kita kemudian pergi dari tempat tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah tempat itu dihadiri setan ataukah tidak. Jadi bukan berarti kalau kita tertidur itu adalah selalu dari setan, tidak begitu ya. Bisa saja tertidur karena terlalu lelah. Nah, sehingga tertidurnya bukan dari sebab bisikan setan, tapi karena terlalu lelahnya. Nah, maka dua jawaban ini sama-sama punya dasar. Jawaban yang pertama melihat kepada lafal ibyadati syamsu. Jawaban yang kedua karena melihat kepada lafal hadarna fihi syaitan, tapi ini khusus bagi Rasulullah SAW karena beliaulah yang mendapatkan wahyu bahwa itu ada tempat ada setannya. Kemudian kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, bahwasanya ketika kita bersafar maka disyariatkan adanya ta'ris, yaitu istirahat, karena manusia ini memiliki anggota tubuh yang bukan milik dia tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak boleh mendolimi. Mata kita ngantuk, itu harus ditidurkan pada waktunya tentu saja ya. Kalau pengajian ngantuk tidak tepat ya. Nah, maka tidur istirahat ketika safar ini termasuk dari bab menjaga anggota tubuh yang diberikan oleh atau yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dibangunkan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini biasanya sebagai kebiasaan ya, orang yang sudah biasa tidur kemudian salat tepat waktu, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang dia perlukan untuk salat tersebut. Nah, di sini karena terlalu lelah, akhirnya mereka kebablasan tidurnya, tidak ada masalah karena tidak sengaja.
Tapi kemudian yang pertama kali bangun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini karena kebiasaan beliau salat tepat pada waktunya, maka dibangunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, di sini para sahabat tidak membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan Rasulullah mendapatkan wahyu pada saat tidurnya. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan ini pernah terjadi dalam kasus Lailatul Qadar ya. Rasulullah tidur, dapat wahyu, malah dibangunkan. Akhirnya beliau lupa wahyunya tentang Lailatul Qadar tadi apa ya. Ini hadisnya saya tampilkan, riwayat Muslim. Uritu Lailatul Qadar, saya diberi mimpi oleh Allah Lailatul Qadar. Jadi malam waktu itu Nabi tidur, kemudian dikasih mimpi oleh Allah, Lailatul Qadar bulan ini atau tahun ini adalah tanggal sekian. Thumma ayqadhani ba'du ahli, lalu membangunkan saya sebagian istri saya, fanasituha, maka saya pun lupa terhadap Lailatul Qadar tersebut. Faltamisuha fil ashril khawabir, maka carilah dia pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu salah satu isyarat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur tidak boleh dibangunkan, khawatir kalau nanti beliau sedang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan fasalla binal ghadat. Beliau turun kemudian salat subuh. Ini hadis ringkasan ya. Dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan shalla rak'atail fajri thumma shalla as-subah. Beliau salat 2 rakaat salat sunnah fajar, kemudian baru salat subuh. Itu dalam hadis yang lebih lengkap. Sehingga dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bolehnya meringkas hadis. Jadi sering kali para ulama itu meringkas hadis, meringkas cerita, ya, nggak ada masalah. Yang penting tidak mengubah hukumnya. Kemudian yang kedua, bolehnya kita melakukan sholat sunnah meskipun sudah terlewat waktunya. Kayak tadi, ya, sholat subuh dilakukan sebelum subuh. Ini bangunnya kesiangan, sudah subuh. Ternyata tetap dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur langsung sholat 2 rakaat, salat sunnah sebelum subuh, kemudian baru salat subuh. Dan ini sekaligus menunjukkan pentingnya salat sunnah sebelum subuh, sampai-sampai Rasulullah tidak mau meninggalkannya meskipun sudah terlewat waktunya tadi. Kemudian pertanyaannya, apakah perbuatan Nabi dan para sahabat ini dosa karena mereka salat tidak pada waktunya? Jawabannya adalah ini tidak dosa. Kenapa? Mari kita lihat hadisnya. Ini kan tertidur kan ya, nama ya, tertidur. Ini disebutkan di sini ghalabatna ya, a'yununa, terkalahkan oleh mata kami. Berarti tidak sengaja untuk meninggalkan salat. Nah, hadisnya mengatakan laisa fin naumi tafritun. Laisa fin naumi, tidak ada di dalam tidur itu tafritun, keteledoran. Innamat tafritu fil yaqadah. Yang disebut teledor itu kalau seseorang bangun, jadi bangun kemudian meremehkan sholat sampai keluar waktunya, nah itu baru teledor. Saking sibuknya kerja misalnya, kemudian masih asyik bekerja sampai habis waktu sholat, nah itu baru teledor. Tapi kalau ketiduran sampai habis waktu sholat tidak disebut teledor, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali kalau kita bersengaja tidur ya, mendengar azan malah kita bersengaja saya tidur dulu saja, akhirnya tidur sampai kebablasan waktu, nah itu teledor karena kamu sengaja tidur padahal sudah mendengar azan. Nah, kemudian Nabi mengatakan kalau seseorang itu lupa terhadap satu salat atau tertidur darinya, maka hendaklah dia melakukannya ketika sudah ingat, liwaqtiha minal ghad. Kemudian untuk besok juga harus sesuai waktunya, jangan terulang lagi, itu maksudnya. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW saat itu ini bukan satu kesalahan atau dosa ya, tetapi ini termasuk perkara yang disyariatkan, dimunculkan oleh Allah supaya ada syariat di sini.
Karena kalau tidak pernah terjadi seperti ini terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi terhadap kita, kita malah bingung sendiri apa yang harus kita lakukan. Nah, sengaja Allah takdirkan ada perbuatan, ada kejadian ini supaya menjadi hikmah pelajaran untuk kita. Kemudian hadis yang ke-44. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah qalat mengatakan, nah, di sini enggak ada kata-kata qalat tapi cara membacanya tetap qalat. Kunna adalah mereka siapa? Nisaul mu'minati, wanita-wanita beriman, yashhadna mereka menghadiri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri, salat subuh. Dalam keadaan mutalaffi'atin, mereka berkerubut bimurutihinna, dengan kain-kain mereka. Nah, murut ini kain jenis apa? Nanti kita cari ya. Thumma yanqalibna, kemudian mereka kembali ila buyutihinna, kepada rumah-rumah mereka, hina ketika yang qadina mereka menyelesaikan as-salata, salat. La ya'rifuhunna, tidaklah mengenali mereka ahadun, seorang pun, minal ghalas, dari sebab gelap gulita ya. Ghalas itu adalah bagian akhir malam, sudah masuk waktu subuh sehingga masih gelap gulita, menyebabkan orang tidak tahu kalau melihat seseorang yang lewat ya, ini siapa, wajahnya itu enggak kelihatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil dua fikih dalam bab salat. Yang pertama adalah bahwa wanita boleh salat jamaah di masjid, karena di sini disebutkan yashhadna, mereka menghadiri salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja kita tidak akan mengubah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa buyutuhunna khairul lahunna la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan mencegah istri kalian ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun, tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka daripada masjid. Ini tetap tidak kita ubah ya. Jadi kalau ditanya mana lebih utama, mana lebih baik, salat wanita di masjid atau di rumah, jangan mengatakan di masjid, karena kita akan menyelisih sabda Nabi wa buyutuhunna khairul lahun. Jadi kalau sudah ada sabda Nabi udah nggak usah pakai pendapat ya. Pendapat manapun lepas kalau sudah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya apa? La itra ba'da arus. Tidak ada parfum lagi kalau sudah ada pengantin. Artinya pengantin biasanya sudah disiapi dengan parfum yang banyak. Nah, sehingga tidak perlu lagi menyiapkan parfum, karena pasti sudah kalah dengan parfumnya dia. Apalagi di sini disebutkan salat al-fajri, salat subuh. Nah, sehingga zahirnya para wanita pada waktu itu salat berjamaahnya bersama Nabi itu hanya salat subuh saja, atau salat-salat yang gelap gulita ya. Gelap gulita zaman dulu ada dua, yaitu salat isya sama salat subuh. Kalau maghrib itu masih terang, apalagi zuhur, asar, itu sangat terang. Mereka tidak berjamaah di masjid tapi salat di rumah masing-masing. Nah, ketika gelap gulita tidak ada yang melihat, maka mereka salat jamaahnya salatnya berjamaah di masjid. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa wanita salat berjamaah di masjid itu hanya dua salat saja, yaitu salat subuh, ini dalilnya, dan salat isya, karena disamakan dengan salat subuh dari sisi gelap gulitanya. Kemudian yang kedua dari bab salat adalah bahwasanya salat subuh itu disunahkan dilakukan di awal waktu ghalas, dan ini adalah dalil bagi jumhur ulama bahwasanya waktu subuh menurut al-jumhur itu adalah al-afdal, yang paling utama, ta'jiluha, disegerakan artinya di awal waktu. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, al-afdal ta'khiruha, yang lebih utama adalah mengakhirkan salat subuh. Menakhirkan sampai kapan? Ilal isfar, sampai waktu isfar. Isfar itu ketika sudah terang benderang. Jadi bedanya jumhur dengan mazhab Hanafi, kalau mazhab Hanafi salatnya di waktu isfar, kalau mazhab jumhur salatnya di waktu ghalas. Ghalas itu awal waktu subuh, isfar itu akhir waktu subuh. Isfar itu sebelum terbit matahari. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dalilnya mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi berdalil dengan sabda Nabi riwayat Tirmidzi, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Isfarkanlah salat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Nah, ini hadisnya memang sahih, tetapi menurut para ulama tafsirannya bukan seperti itu ya. Asfiru bil fajr itu bukan salat subuh di waktu isfar, bukan, tapi salah satu dari dua makna ya. Makna yang pertama, asfiru ini maksudnya salat subuhnya dipanjangkan, sehingga karena salatnya panjang, ketika salam assalamualaikum sudah isfar. Dan ini kebiasaan Nabi ketika salat subuh membaca surat yang panjang, antara 60 sampai 100 ayat dibagi dalam 2 rakaat. Anggaplah rakaat pertama membaca surat Al-Mulk sampai selesai, itu 30 ayat. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat As-Sajdah sampai selesai, itu juga 30 ayat. Nah, seperti itu ya. Maka diisfarkan, yaitu dipanjangkan sampai isfar. Tafsiran yang kedua, isfarkan itu maksudnya salatlah subuh ketika sudah yakin betul-betul masuk waktu subuh. Jadi jangan salat ketika masih ragu-ragu ini sudah masuk waktu atau belum. Sehingga ketika sekarang ini para ahli falak berselisih pendapat, ada yang mengatakan jadwal waktu subuh yang beredar itu sudah tepat, ada yang mengatakan kelebihan kecepatan 20 menit. Ya, kalau sesuai hadis asfiru bil fajr ini dengan tafsiran yang kedua, berarti kita tunggu sampai 20 menit ya, lebih yakin. Jadi misalnya adzan subuh setengah 4 ya, setengah 5 ya, nah, maka jangan segera qomat, tunggu sampai setengah 5 lebih 20 menit baru qomat. Nah, itu lebih aman terhadap sholat subuh kita karena sudah yakin masuk waktunya. Itu makna asfiru menurut tafsiran yang kedua dari jumhur. Kemudian masih tersisa 2 pembahasan lagi dalam hadis ini. Pembahasan yang pertama, apa itu makna murud? Nah, mari kita lihat di dalam syarah-syarah para ulama tentang kata-kata al-mirtu. Sebenarnya kita artikan kain sudah selesai ya, karena memang ini jenis kain. Hanya saja para ulama bahasa itu memang membahas al-mirtu min aksiyatin nisa'i wal jam'u murud. Qala Ibnu Athir wa yakunu min sufin wa rubbama kana min khazzin aw ghairihi. Jadi al-mirtu itu adalah kainnya para wanita, biasanya terbuat dari wol dan kadang-kadang juga dari sutra maupun yang lain. Ini penjelasan dari syarah Muslim. Apakah ada yang lain? Coba kita lihat. Nih, penjelasannya lebih lengkap ya. Al-mirtu itu adalah kain dari wol, kadang-kadang juga dari katun, kadang-kadang juga dari sutra, yang biasanya dipakai untuk sarung, yang biasanya dia itu hanya dipakai oleh para wanita, dan biasanya warnanya hijau. Nah, tetapi kata-kata biasanya warnanya hijau ini dibantah oleh sebagian ulama ya. Jadi ada perselisihan pendapat di antara mereka tentang mirtun ini ya. Nah, maka mirtun tidak harus hijau ya, bisa hijau, bisa juga yang lain. Ala kulli hal, dari penjelasan tentang murud ini menunjukkan bahwasanya salat tidak harus pakai baju putih ini, karena ternyata para sahabat wanita memakai kain murud, yang kain murud ini biasanya hijau. Tidak selalu hijau, tapi biasanya hijau. Nah, sehingga salat pakai baju biru nggak ada masalah. Hanya memang kalau sudah jadi peraturan di pesantren ya adalah santri taat ya, seperti di pesantrennya Ustaz Mudzakir itu disyaratkan yang salat jamaah pakai baju putih. Nah, kalau tidak pakai baju putih berarti melanggar aturan, bukan aturan Islam tapi aturan pesantren. Kemudian faedah berikutnya, di sini para sahabat wanita yang qalibna hina yang qadina shalah. Mereka pulang ketika sudah selesai salat. Dan ini sunahnya para wanita yang ke masjid. Dan ini banyak dilanggar oleh para wanita ya. Biasanya mereka salat berjamaah di masjid, kemudian selesai salam mereka masih zikir di masjid. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah, begitu assalamualaikum langsung pergi. Nah, ini dalilnya. Hina yang qadina shalah. Ketika mereka menyelesaikan salat, langsung pergi. Dan ini tujuannya adalah supaya jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan itu tidak bertemu di jalan. Makanya Rasulullah ketika selesai salat itu beliau tidak langsung pergi, tapi beliau duduk dulu di masjidnya beliau sambil berzikir.
Nah, para rawi hadis mengatakan Rasulullah duduk berzikir itu untuk mempersilahkan para wanita pergi dulu, supaya mereka sudah kosong dari jalan. Nah, baru kemudian beliau pergi, baru jamaah laki-laki pergi. Nah, sehingga para jamaah laki-laki ketika pergi tidak bertemu sama sekali dengan para wanita, tidak terjadi ikhtilat. Nah, maka ini salah satu catatan yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu, mbak-mbak yang biasa salat jamaah di masjid. Silahkan, memang tidak dilarang, tetapi tolong adabnya dijaga ya. Jadi setelah selesai salam silahkan langsung pergi. Ya, kita tidak mengusir ya, tapi memang sunnahnya adalah seperti itu. Berikutnya satu hadis yang ke-45 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW berkata, idza ishtadda al-harru, apabila dahsyat panas itu, fa abridu bis salati, maka tunggulah dingin untuk melakukan salat. Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya dahsyatnya panas, min fayhi jahannam, dari semerbaknya panas jahanam. Washtakat, dan mengadu an-naru, api itu, ila rabbiha, kepada pemeliharanya. Bagaimana aduannya? Faqalat, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, akala ba'di ba'dan, sebagianku memakan sebagian yang lain. Ya, jadi saling menyerang begitu. Fa'adzina laha binafasaini, maka Allah mengizinkan kepada neraka untuk 2 kali bernafas. Nafasun, ini bukan nafsun ya, salah. Nafasun pakai fathah. Nafasun, satu nafas fi syita, pada musim dingin, wa nafasun, dan satu nafas fi syaif, pada musim panas. Karena itulah fahuwa, maka dia itu asyaddu ma tajiduna, paling dahsyatnya apa yang kalian dapatkan, minal harri, dari panas ketika musim panas, wa asyaddu ma tajiduna, dan paling dahsyatnya apa yang kalian dapati, minaz zamhariri, dari dingin, yaitu ketika musim dingin. Az-zamharir ya, ini termasuk mufradat ya, maksudnya adalah al-bard, yaitu dingin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang ibrad. Apa itu ibrad? Ibrad itu mengakhirkan sholat duhur dalam rangka menunggu agak dingin. Nah, sunnah ibrad ini hanya dilakukan pada tempat-tempat yang syiddatul har, yang sangat panas, sangat dahsyat panasnya. Sehingga untuk Indonesia ini tidak ada sunnah ibrad. Kenapa? Karena Indonesia tidak mengalami panas yang dahsyat ya. Jadi ada negara-negara yang memiliki musim yang sangat panas dahsyat, ada negara-negara yang tidak. Seperti Indonesia ini tidak ada, ishtaddal har enggak ada, sehingga sunnah ini sama sekali tidak berlaku untuk Indonesia. Bisa berlaku di Saudi ya, kata teman-teman yang ada di sana, tuh kalau panas bisa sampai 50 derajat Celcius, panas sekali, sehingga orang berjalan itu telinganya seperti terbakar saking panasnya. Nah, kondisi seperti itu menyebabkan para sahabat tidak kuat untuk sholat duhur tepat waktu, sehingga mereka disuruh untuk ibrad ya, karena kalau sudah agak siangan dikit itu semakin redup sinarnya. Jadi anggaplah misalnya sholat duhur biasanya jam 12, ini ditunda sampai jam 2, nggak ada masalah ya, karena dalam rangka untuk ibrad. Nah, sekarang hadis ini kalau tidak berlaku untuk orang Indonesia karena tidak ada syiddatul har, apakah ada faedah yang dapat kita petik? Ada. Kata-kata fa'abridu bis shalah ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya ibrad? Hikmahnya ibrad adalah talaban lil khusyu', supaya bisa khusyuk. Nah, karena itu dari hadis ini diambil pelajaran bahwa di dalam salat hendaklah kita mencari sebab-sebab khusyuk. Maka kalau di Indonesia ada musim panas tapi tidak sampai panas dahsyat ya, itu supaya kita salatnya bisa khusyuk, maka disiapkan AC-nya atau disiapkan kipas anginnya ya. Maka kalau di masjid belum ada kipas angin ya, dibelikan kipas angin dalam rangka untuk melaksanakan hadis ini, yaitu abridu bis shalah, yaitu mencari cara khusyuk di dalam salat sehingga orang tidak kepanasan, sehingga menyebabkan salatnya tidak khusyuk. Karena saya pernah mengimami di satu masjid ya, penuh masjidnya dan panas sekali, tidak ada kipasnya. Begitu imamnya assalamualaikum, langsung semuanya pada keluar ya, karena nggak tahan panasnya sampai ngipas-ngipas begini. Nah, itu karena
tidak ada kipas angin padanya. Ini termasuk tidak mengamalkan hadis ini, yaitu mencari sebab-sebab kekhusyuan salat. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, bahwasanya neraka jahanam ini sudah diciptakan. Karena di sini Nabi mengatakan dahsyatnya panas yang ada di dunia ini dari sebab faihi jahannam. Jadi neraka jahanam sudah ada, kemudian panasnya itu semerbak kemana-mana pergi. Nah, pas panasnya semerbak pergi itulah itu efek apa dunia terkena efeknya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jahanam sudah diciptakan, ya. Maka faihi jahannam fihi anna jahannama khuliqat, menunjukkan bahwa jahanam sudah diciptakan. Wa huwa aqidatu ahli sunnah, dan ini adalah keyakinannya ahli sunnah, khilafan lil mu'tazilah, menyelisih mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah kelompok sesat, ya, seperti kelompok Syiah dan sebagainya, kelompok sesat nih. Nah, Mu'tazilah ini menganggap bahwasanya jahanam dan surga dan jannah ini belum ada. Mereka pakai nalar, kata mereka kalau jannah sudah ada, jahanam sudah ada, kemudian nanti ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil dan semuanya hancur. Terus gunanya apa jannah dan neraka diciptakan kalau hancur lagi? Karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, itu cuma akal-akal saja, ya. Jadi akal itu kita letakkan saja kalau sudah ada dalil, nggak usah pakai nalar lagi. Udah terima apa adanya dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya dijawab pertanyaan tadi juga gampang, ya. Yang hancur itu adalah yang dikehendaki oleh Allah untuk hancur. Yang Allah tidak kehendaki hancur, ya tidak hancur. Sehingga kalau Allah menghendaki jahanam dan jannah tidak hancur, ya tidak hancur. Dan kita tidak tahu apa saja yang dikehendaki oleh Allah hancur, apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah hancur pada saat terjadi kiamat tersebut. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya jahanam ini diberi kesempatan 2 kali bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafasnya itu satunya mengeluarkan dingin, satunya mengeluarkan panas. Karena memang di dalam neraka itu ada 2 macam siksa tadi. Panasnya yang sangat dahsyat membakar, dinginnya yang sangat dahsyat membakar. Jadi dingin juga bisa membakar dan mematikan. Nah, makanya ada 2 kali kita mengalami di bumi ini syita, musim dingin. Ini karena efek dari nafas dingin yang dikeluarkan oleh neraka. Kemudian kita di dunia mengalami soif, musim panas, ini karena ada nafas panas yang dikeluarkan oleh neraka. Dan ini karena berita dari Nabi SAW, kita percayai apa adanya, ya. Tidak perlu kita menggunakan nalar atau akal. Bagaimana mungkin ada dingin di dalam neraka, ya. Itu kalau kita pakai nalar, akal, malah bisa mengingkari dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Berikutnya hadis 46, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra, salat asar, wasyamsu murtafi'atun, matahari masih tinggi, hayyatun, masih hidup. Hidup maksudnya panas, ya. Jadi kata-kata hidup itu terjemahnya sesuai kondisinya, ya. Kalau untuk matahari, ya hidup itu adalah harrah, masih panas. Fayalhabu dzahib, lalu pergilah orang yang pergi, ilal awali, ke awali. Awali itu bagian-bagian pinggir Madinah. Fayati, lalu dia datang, wasyamsu murtafi'atun, sementara matahari pun masih tinggi juga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila Quba, dia pergi ke arah Quba. Nah, Quba ini kan sekitar 3 kilo, ya, dari Madinah. Hadis muttafaqun alaih, 3 kilo atau lebih. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, wa ba'dul awali minal Madinah, sementara sebagian awali sampai ke Madinah itu adalah ala arba'ati amyalin, jauhnya 4 mil au nahwih, atau sejenisnya. Nah, mari kita hitung 4 mil berapa, ya. Al mil, 1 mil itu adalah 1,5 kilometron. Nah, sekarang ini adalah 4 mil, ya.
sehingga tinggal dikali saja ya. Berarti 6 kilo ya. Maka perjalanan 6 kilo setelah selesai salat asar, ternyata matahari masih murtafi'ah, masih tinggi. Artinya gimana? Artinya Nabi SAW salat asar di awal waktu. Jadi hadis ini maksudnya apa? Maksudnya adalah salat asar di awal waktu. Salatul asri menurut al-jumhur ya, adalah idza kana adh-dhillu mithlahu, apabila bayangan kita setinggi kita, itu sudah masuk waktu asar, waktu asar. Jadi misalnya saya tingginya 165, kalau saya berada di bawah matahari dan bayangan saya 165 tambah sedikit, maka berarti sudah masuk waktu asar. Ini pendapat jumhur ya. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, idza kana dhillu mithlaihi, kalau bayangan seseorang sudah 2 kali lipat, itu baru masuk waktu asar. Jadi tinggi saya 150, maka tunggu sampai bayangannya itu 300. Kalau bayangannya sudah 300 tambah sedikit, baru sudah masuk waktu asar. Nah, maka di sini ada 2 perbedaan dalam hal waktu salat antara jumhur dengan madhab Hanafi. Yang pertama tadi salat subuh ya. Salat subuh jumhur kholas, yaitu di awal waktu. Madhab Hanafi memilih isfar, yaitu di akhir waktu. Yang kedua salat asar ya. Kalau jumhur masuk waktunya adalah ketika bayangannya sudah semisal tinggi kita. Kalau Hanafi mengatakan 2 kali lipat dari tinggi kita. Kemudian kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, di sini disebutkan wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Matahari masih tinggi, masih hidup. Dalam hadis yang lain disebutkan bayudha, matahari masih putih. Maka kata-kata ini sebenarnya maksudnya sama ya. Matahari tinggi, matahari putih, matahari hidup, maksudnya sama ya. Artinya kalau matahari sinarnya sudah menguning, itu sudah tidak tinggi lagi, dia sudah hampir turun, dan dia sudah tidak hidup lagi karena sudah redup, sudah tidak panas lagi kalau sudah kuning itu. Saya pernah mengalami ya salat asar sesuai mazhab Hanafi, yaitu waktu saya mondok di Mbah Najih Maimun Zubair di Rembang selama 3 hari di sana. Maka setelah jam 3 di luar-luar itu sudah ada adzan kan. Kemudian saya masuk di masjidnya pesantren. Kemudian saya sholat sunnah di situ. Kosong, nggak ada orang. Saya heran, ini santri pada kemana? Sudah jam 3 kok nggak ada yang datang ke masjid. Saya tunggu sampai setengah jam, nggak ada orang juga, masih sepi masjidnya. Akhirnya saya tanya, loh ini kapan mau sholat asar? Mereka jawab, oh nanti jam 5. Jadi ternyata dari jam 3 masih nunggu jam 5 atau setengah 5, saya lupa, mungkin setengah 5 ya. Sehingga masih nunggu 1,5 jam lagi. Ternyata gurunya yaitu Mbah Najih Maimun Zubair, dalam hal ini dia mengikuti madhab Hanafi, yaitu salat subuhnya, salat asarnya di waktu yang agak terakhir. Nah, sehingga setelah itu saya sholatnya tidak di situ lagi ya, saya pilih di masjid yang luar sebagaimana kebiasaannya jumhur, salat asarnya di awal waktu. Faedah berikutnya, di sini disebutkan kata-kata Quba ya, dan Quba ini masih termasuk kota Madinah ya, jadi masih di dalam kota Madinah. Dan Quba ini ada fadilahnya, yaitu sabda Nabi SAW, barang siapa yang salat di Quba 2 rakaat, maka dia seperti hajjin wa umrah. Man jaa masjida Quba. Nah ini. As-salatu fi masjid Quba. Salat di masjid Quba ka umrah. Itu nilainya seperti umrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu mudah-mudahan semua kita bisa salat di masjid Quba. Ada 4 masjid yang kita mudah-mudahan bisa salat padanya. Pertama tentu saja Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, nyambung dengan Masjid Quba, kemudian Masjidil Aqsa. Yang sudah pernah umrah insyaallah sudah pernah salat di 3 masjid, tinggal 1 lagi yaitu Masjidil Aqsa.
Mudah-mudahan semua kita bisa salat di 4 masjid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tambah satu hadis lagi ya, karena sudah tersisa sekitar 5 menit. Hadis 47. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami dulu nusallil maghrib, salat maghrib ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, lalu pergilah salah satu dari kami, yaitu selesai dari salat. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu la yubsiru, sungguh melihat mawaqi'a nablihi, tempat-tempat jatuh anak panahnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat maghrib di awal waktu, dan ini menyebabkan umat Islam itu jadi mulia kalau salat maghrib di awal waktu, karena disebutkan dalam hadis yang lain, istibaq ini, la tazalu ummati 'alal fitrah, tidak henti-hentinya umatku di atas fitrah, ma lam yuakhirul maghrib ila istibaqin nujum, selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai terbitnya bintang-bintang. Artinya kalau sudah terbit bintang-bintang baru salat maghrib, nah, berarti terlambat salatnya. Kalau sudah terlambat salatnya, model suka menelat-nelat gitu ya, jadi sudah tidak di atas fitrah lagi. Fitrah di sini maksudnya adalah sunnahnya para nabi, yaitu apa? Mengawalkan atau menyegerakan ibadah salat, karena ibadah salat ini sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, kata-kata ini, sungguh salah satu dari kami melihat tempat-tempat jatuh anak panahnya. Ini ternyata dalam hadis yang lain disebutkan bahwa memang para sahabat melakukan latihan panah. Jadi habis sholat maghrib mereka masih latihan panah, sehingga ini bukan berarti bahwasanya sholat maghrib selesai masih terang, seandainya ada yang memanah itu masih bisa melihat anak panahnya. Tidak hanya seandainya, tapi betul-betul. Jadi betul-betul ada yang masih latihan anak panah, sehingga dari sini diambil pelajaran pentingnya berlatih panah. Maka habis maghrib pun ada sebagian sahabat yang masih latihan anak panah, dan itu kita temukan dalam hadis yang lain tentang fadilahnya memanah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ramiyan, urmu bani Ismail, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail, yaitu orang-orang Arab. Fa inna abakum kana ramiyan, karena bapak kalian yaitu Nabi Ismail ahli panah. Jadi jangan tidak bisa memanah, karena memanah itu adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu untuk persiapan atau i'dad jihad fi sabilillah. Nah, tapi memanah itu sesuai dengan waktunya ya. Kalau waktu dulu dengan anak panah, kalau sekarang memanah itu melempar dengan bom dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia tidak boleh kita merakit bom kan ya. Maka ya kita memanah latihan panah dengan anak panah yang biasanya nggak ada masalah, karena meskipun anak panah sekarang, zaman sekarang tidak digunakan untuk perang, tapi latihan manahnya ini sudah suatu olahraga yang sangat bagus untuk tubuh. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan kami sholat maghrib bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang soref pergi. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi setelah maghrib tidak berada di masjid, tapi pergi. Tapi tidak semuanya pergi. Di antara sahabat Nabi ada yang tetap berada di masjid. Sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, kami salat maghrib bersama Nabi, lalu kembalilah orang yang kembali, dan takqiblah orang yang takqib. Nah, takqib itu artinya berada di masjid setelah selesai salat untuk menunggu salat berikutnya. Ini hadisnya sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, maka yang pergi ini tidak semua ya. Ada yang pergi, ada juga yang masih berada di masjid untuk menunggu ibadah salat Isya. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah sudah 1 jam. Maka kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ada soal jawab,
kita istirahat sejenak ya, barangkali untuk minum dan sebagainya. Baik, istirahat cukup ya. Kita mulai lagi. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah masuk ke saya beberapa pertanyaan. Ahad 25 Mei, ya kan? Banyak sekali pertanyaannya ini. Minta dalil tidak boleh tidur ba'da asar karena akan membuat pikun atau gila. Ini dalilnya tidak sahih. Kata kuncinya kalau kita cari yalumanna. Kalau banyak ya tulis tambah al-asr. Man nama ba'dal asr, siapa yang tidur setelah asar fakhtulisa aqluhu, lalu akalnya tercabut, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela kecuali diri sendiri. Riwayat Abu Ya'la dhaif. Jadi gimana? Boleh tidur tidak? Boleh, asalkan dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan nggak ada masalah. Kami perjalanan dengan bis berangkat sebelum duhur, ternyata kemungkinan sampai tujuan jam maghrib. Apakah boleh kami sholat duhur asar di atas bis? Boleh, karena kondisi darurat ya. Jadi kaedahnya mengatakan, ini kaedah yang dipakai ya, kaedahnya mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat menyebabkan bolehnya sesuatu yang terlarang. Jadi asalnya terlarang salat salat fardu di atas kendaraan, tapi karena darurat menjadi boleh. Apakah disunahkan untuk jamaah salat bubaran setelah imam meninggalkan mihrab atau tempat salatnya?
Iya, jadi urutannya perempuan pergi. Kalau sudah kemudian imamnya, kalau sudah kemudian jamaah laki-lakinya. Karena itu tidak disunahkan imam berlama-lama di tempatnya. Tapi seandainya imamnya berlama-lama, apakah boleh jamaah laki-laki pergi sebelum imam? Ya nggak ada masalah, tidak wajib menunggu imam. Apa hukum jamak sholat bagi tunawisma seperti Arab Badui yang berpindah tempat-tempat tinggal? Jamak sholat. Jadi gini, jamak sholat itu berbeda dengan qashar. Kalau qashar hanya musafir. Kalau jamak itu bisa dilakukan ketika ada kebutuhan. Nah sekarang pertanyaannya ini kaitannya dengan apa nih? Apakah dengan safar ataukah tidak? Badui ini bagaimana dia? Dalam kunut witir, apakah bacaan khusus sebelum mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait? Yang dibaca oleh Nabi SAW langsung Allahumma hdina fi man hadait. Nah sehingga ya langsung saja membaca Allahumma hdina fi man hadait. Adapun kalau mau menambahkan doa-doa yang lain, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau Syekh Albani mengatakan tidak boleh ada doa yang lain karena doa kunut witir sudah dibuatkan Nabi SAW. Tapi pendapat yang terpakai sekarang, boleh kita menambah doa-doa yang lain, ya. Doa untuk Palestina nggak ada masalah. Karena terbukti Sayyidina Umar membuat doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, doa kunut juga, ya. Demikian juga Ibnu Mas'ud membaca doa yang dari dia sendiri, bukan dari Nabi SAW. Maka nggak ada masalah. Jadi urutannya adalah kita baca dulu doa dari Nabi, baru kemudian kita tambahkan sendiri. Adapun zikir alhamdulillah sebelum kunut witir saya tidak mengetahui. Ada muadzin yang saat azan dan iqamat hanya mengucapkan takbir satu kali lalu lanjut ke lafal selanjutnya. Misal iqamat Allahu Akbar la ilaha illallah. Apakah ada dalilnya? Ada, tapi pendapatnya lemah, ya. Karena pendapatnya lemah tidak usah diikuti, ya. Kenapa pendapatnya lemah? Karena tidak sesuai dengan yang mantuk. Jadi ada dalil yang sharih, ada dalil yang ghairu sharih. Ada dalil yang jelas, ada yang tidak jelas. Nah, dalil yang jelas itu menunjukkan bahwa takbirnya dibaca dua kali, ya. Saya buktikan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini banyak sekali yang meriwayatkan, salah satunya Darimi, ya. Kalau kamu qomat, kamu ucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sahih hadisnya. Takbirnya dua kali. Adapun yang membaca cuma satu kali itu karena keumuman lafal saja, tapi tidak sharih, tidak jelas. Sehingga lebih kuat pendapat yang sharih, yang dalilnya sharih. Apa hukum orang sholat dalam keadaan musbil? Lantas bagaimana juga sholat dalam keadaan pakaiannya dilipat karena alasan isbal? Sholat dalam keadaan musbil, sholatnya tetap sah tetapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dilarang. Adapun hadis yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil, ini riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Anggaplah sahih itu bisa dimaknai tidak menerima, ini maksudnya tidak menerima secara sempurna, artinya pahalanya jadi kurang, ya. Tapi tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat salatnya. Jadi sahnya salat berkaitan dengan syarat-syarat sahnya. Adapun kalau ditekuk, ya, dilipat, maka diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak bolehnya melipat baju ketika sholat itu adalah kalau melakukannya di tengah-tengah sholat. Jadi di tengah-tengah sholat sebelum sujud kemudian ini dilipat, supaya tidak terkena tanah ketika sujud, itu yang dilarang. Sebagian lagi berpendapat sebelum sholat melipatnya maupun ketika sholat melipatnya sama-sama dilarang. Jadi masih ada khilaf di antara para ulama. Kalau saya cenderung pendapat yang pertama, ya, yang dilarangnya itu adalah ketika di tengah-tengah sholat.
karena bisa mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau melipatnya sebelum sholat nggak ada masalah. Tapi lebih bagus nggak usah pakai yang isbal lah ya, dipotong aja. Jenazah muslim yang tidak utuh karena kecelakaan atau hal lainnya, apakah harus disatukan untuk pemakaian kafannya? Kalau bisa disatukan, satukan. Kalau tidak bisa disatukan, ya nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Dan para ulama mengatakan hendaklah ditutupi dengan kain kafan. Jadi jangan dibiarkan terbuka begitu. Jika hari Id bertepatan di hari Jumat, apakah seseorang yang sudah salat Id harus ikut salat Jumat lagi atau cukup salat duhur saja? Tidak wajib Jumatan kalau sudah Id. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Sudah kumpul 2 Id pada hari ini, maka siapa yang mau sudah mencukupi dari Jumatan kalau tadi sudah salat Id ya. Nah, kalau tidak Jumatan, salat duhur. Jadi jangan tidak salat sama sekali. Karena kalau tidak salat sama sekali itu menyelisihi dalil tentang salat fardu 5 yang tidak diubah oleh Allah. Pada saat Isra Mi'raj Allah mengatakan la yubaddal, enggak akan saya ubah. Berarti tetap 5 ya. Kalau kita tidak salat duhur, tidak salat Jumat, berarti salat kita hanya 4. Dan tadi kan sudah salat Id, itu kan sunnah ya. Maksudnya salat wajibnya itu dalam satu hari 5, nggak bisa 4, nggak bisa. Maka pendapat yang lemah itu yang membolehkan tidak salat sama sekali. Apa tujuan awal adanya syariat bercadar bagi muslimah? Karena memang sekarang sebagian muslimah yang bercadar tapi terlihat malah kehilangan rasa malu di hadapan ajnabi. Memakai cadar ini untuk menjaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya. Sehingga laki-laki tidak menggoda perempuan, tidak memandangi perempuan karena wajahnya tertutup cadarnya. Adapun akhlaknya jadi tidak baik, ini tidak ada katanya dengan cadar ya. Jadi jangan kemudian bercadar tapi malah akhlaknya tidak karuan, nggak benar itu nih. Jika sudah sering dan banyak meninggalkan salat, apakah cara bertaubatnya dengan cara mengqadha semua yang pernah ditinggalkan? Ya tetap diqadha karena dia punya utang salat nih. Adapun cara mengqadhanya bagaimana? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat ya setiap saat salat, misalnya sudah 2 tahun nggak salat ya, salat terus sampai mengganti salat 2 tahun tadi. Atau dengan pendapat yang lain yaitu setiap salat subuh kita salatnya 3 kali atau 2 kali. Salat subuh sebelum berjamaah, salat subuh mengganti yang kemarin, kemudian salat subuh lagi mengganti yang sebelumnya, sehingga 1 kali salat 3 kali salat, 1 waktu salat 3 kali salat. Perbedaan salat fajar dan salat subuh sama, nama lain. Hukum memanjangkan kuku bagi perempuan. Siapapun tidak boleh memanjangkan kuku karena itu termasuk dari kekotoran yang akan membawa yang akan berada di kuku kita. Boleh kalau kita memanjangkan satu saja untuk kebutuhan yang memang kita memerlukan kepadanya, tapi tidak terlalu panjang. Jadi jangan panjang yang sampai menyebabkan kotoran terkumpul padanya. Jangan panjang yang menyebabkan orang akan melihat kita jadi orang yang jelek. Misalkan kita punya penyakit gatal dan gatal itu butuh untuk digaruk dengan kuku yang tajam. Maka kita sisakan satu aja tajam untuk menggaruk tersebut, tetapi tidak sampai terlalu panjang yang menyebabkan kumpulnya kotoran pada kuku tersebut. 40 hari itu batas yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan lebih dari 40 hari, tidak dipotong. Tapi bukan berarti kita harus mengepaskan 40 hari ya. Kalau melihat panjang ya potong aja. Bagaimana cara salat taubat dan salat istikharah? Salat taubat 2 rakaat, istighfar. Udah itu saja, tidak ada cara yang lain. Kalau dicari dalilnya, yudhnibu dzanban. Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa, kemudian wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian istighfar, pasti diampuni. Kalau istikharah
Silahkan lihat di kitab Riyadhus Shalihin ya, bab salat istikharah. Di sana disebutkan salat istikharah 2 rakaat kemudian berdoa. Apakah ada hari khusus yang disunahkan potong kuku? Tidak ada satupun hadis sahih tentang waktu pemotongan kuku. Jadi semua hadisnya tidak ada yang sahih. Karena itu potong kuku kapan? Bebas. Hanya saja paling bagus sebelum kita Jumatan sudah bersih total. Bersih rambutnya dengan dikeramas ya, bersih badannya dengan mandi, bersih kukunya dengan dipotong yang panjang-panjang. Makmum masbuk ketika imam tahiyat akhir, apa yang harus dibaca oleh makmum? Bacaan tasyahud awal atau akhir, dan bagaimana cara duduknya? Jadi gini, orang yang masbuk itu sholatnya sesuai dengan sholatnya imam. Kalau imamnya itu duduk tasyahud, kita duduk tasyahud. Kalau imamnya itu takbir, kita takbir. Jadi ngikuti salatnya imam. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa orang makmum masbuk, rakaat pertamanya adalah ketika dia masuk bersama imam. Tapi perbuatannya harus sama dengan imam. Jangan menyelisih. Adapun menyelisih secara hay'ah, secara kondisi, nggak ada masalah. Misalnya duduknya imam tawarruk, ya kan? Sementara makmum masbuk ini duduknya iftirash, nggak ada masalah. Karena ini bukan gerakan, ini hanya hay'ah atau kondisi. Menyelisih itu nggak apa-apa, tidak termasuk yang dilarang. Untuk mazhab Syafi'i, kalau kita makmum masbuk, kita duduknya iftirash. Karena mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kalau kita itu duduk tahiyat, kemudian ditutup dengan salam, maka duduknya tawarruk. Kalau tidak ditutup dengan salam, maka duduknya iftirash. Tapi dua-duanya boleh ya. Mau duduk tawarruk, mau duduk iftirash, semuanya sah. Bolehkah berbicara atau bercakap-cakap ketika sedang berwudu? Ada larangan tetapi tidak sahih hadisnya. Tapi yang jelas begini, wudu itu kalau khusyuk, maka salatnya insya Allah juga akan khusyuk. Dan ketika wudu, maka hendaklah kita menghayati wudu tadi. Ketika membasuh wajah, sambil membayangkan dosa-dosa wajah ini tergugurkan. Sehingga kalau bisa khusyuk di dalam wudu, insya Allah nanti dalam sholatnya pun juga akan terlatih untuk khusyuk. Ya boleh ngomong kalau memang diperlukan, tapi khusyuknya masih dijaga. Apakah hukumnya membaca doa iftitah dalam sholat? Sunnah, nggak wajib. Apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah yang bacaannya jahar, ataukah cukup hanya mendengarkan bacaan imam? Ini masalah khilafiyah. Tapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka semua yang salat wajib baca Fatihah. Baik itu imam, baik itu makmum, baik itu salat sendiri, baik itu salat jahar, baik itu salat sir. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Dan itu lebih bagus karena sesuai dengan pendapat perawi hadis yaitu Abu Hurairah, dan kita punya kaidah ar-rawi adra bima rawa. Perawi itu lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Bagaimana hukumnya jika makmum masbuk shaf pertama sudah penuh, kemudian ia salat dengan membuat shaf kedua di belakang sendirian? Apakah salatnya sah? Sah, nggak ada masalah. Adapun pendapat yang menarik, ya, itu hadisnya dhaif. Ya memang ini masalah khilafiyah, tapi kalau saya lebih suka tidak menarik. Kenapa? Karena menarik ini hadisnya dhaif. Lalu terus kalau salat sendirian, kan ada larangan itu. Larangan itu kalau di depannya masih ada yang kosong. Kalau depannya tidak ada yang kosong, nggak ada masalah. Kita niatkan dalam hati, saya akan salat bersama orang kalau nanti ada yang datang. Sudah cukup dengan niat. Bagaimana hukumnya salat berjamaah yang diimami oleh seorang laki-laki yang belum mencapai usia balik? Nggak ada masalah. Ada kaidah mengatakan, man sahhat salatuhu, salat sahhat imamatuhu. Orang yang salatnya sah, maka sah juga pengimamannya. Ya. Maka dia meskipun belum balik, kalau salatnya sudah sah, ya, jadi imam juga sah. Apakah musafir boleh melaksanakan salat Jumat? Dan apakah salat Jumat harus bertempat di masjid? Salat Jumat tidak harus di masjid, dimanapun sah, termasuk di padang pasir,
termasuk di dalam rumah ketika tidak boleh sholat di masjid, ada COVID dulu ya, maka sah. Karena itu guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi masih mengadakan sholat Jumat di rumah beliau ketika waktu COVID dulu masjid-masjid di Mesir ditutup ya, nggak boleh berada di masjid. Nah, maka beliau tetap sholat Jumatan bersama keluarga besarnya ya, berada di dalam rumah. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah musafir boleh Jumatan? Boleh, nggak ada masalah, hanya tidak wajib. Jadi orang sakit, orang musafir, wanita, anak kecil tidak wajib Jumatan, tapi boleh ikut Jumatan, dan kalau ikut sah. Apakah hukumnya salat memakai celana isbal? Haram. Orang yang terkena najis apakah membatalkan wudhu ataukah cukup membersihkan bagian yang terkena najis saja? Terkena najis ini tidak termasuk pembatal wudhu ya. Jadi misalnya saya menginjak sesuatu nih, najis yang saya injak itu, apakah jadi batal wudhu saya? Tidak. Jadi batal itu kalau saya mengeluarkan sesuatu yang najis dari kupul atau dubur. Ini dalilnya ya, meskipun sanadnya dhaif ini, tapi maknanya diterima oleh para ulama. Nabi tidak wudhu dari mauti, sesuatu yang diinjak yaitu yang najis. Enggak ada dalil yang sahih bahwasanya menginjak najis atau memegang najis jadi batal wudhunya, enggak ada. Jika salat Id dilaksanakan pada hari Jumat, apakah masih harus melaksanakan salat Jumat? Imamnya yang harus mengadakannya. Ya, kalau jamaahnya mau ikut mau tidak bebas. Maka insya Allah nanti hari raya Idul Adha ya, bertepatan dengan Jumat insya Allah. Maka yang sudah Idul Adha silahkan kalau mau tidak Jumatan tapi salatnya salat duhur. Apa hukumnya salat sambil duduk ketika di gunung karena tidak ada tempat yang datar sedangkan kita mampu berdiri? Kalau mampu berdiri wajib berdiri, tidak boleh dengan duduk, karena duduk itu hanya bagi yang tidak mampu. Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Kapan batas makmum masbuk mendapatkan 1 rakaat salat? Menurut jumhur, kalau sudah mendapati rukuk imam maka masih mendapatkan salatnya imam. Wa man adraka raka'ah, siapa mendapati ruku bersama imam faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Bolehkah seorang ulama atau ustadz memakai barang-barang mewah? Cinta itu berada di hati. Cinta dunia yang dilarang adalah mencintai dunia sampai melanggar syariat, sehingga dia memakai barang-barang mewah yang haram, misalnya emas dan sebagainya, nggak boleh. Tapi kalau tidak haram tidak ada masalah. Adapun barang-barang mewah ini tergantung niatan tujuannya, berlebihan atau tidak, tujuannya riya atau tidak, hukum asalnya nggak ada masalah. Rasulullah mengatakan, kulu washrabu wa tasaddaqu, makan, minum, sedekah, berpakaian, yang penting tidak israf, tidak berlebihan dan tidak sombong. Tapi kalau mau warok lebih bagus apa? Mau zuhud ya, lebih bagus pakai yang biasa-biasa, yang tidak mewah-mewah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap zuhud terhadap dunia. Bolehkah niat kuliah untuk mencari kerja? Ya kurang sempurna niat seperti ini niatan dunia saja ya. Ya niatannya dibaguskan lagi, ditinggikan lagi. Jadi apapun yang kita lakukan niatkan untuk cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niatan cari kerja ini tambahan saja, jangan niatan asal. Kalau niatan asal ya kurang utama. Kita sebagai muslim apalagi thalabul ilm, maka niatannya harus niatan yang mulia, yaitu sampai ke akhirat, niatan pahala. Apa hukumnya bermain alat musik? Ijma para ulama salaf bahwasanya alat musik haram selain rebana ya. Ijma sahabat Nabi ijma, tabi'in ijma, tabi'un tabi'in ijma. Adapun setelah salaf ada yang membolehkan alat musik seperti Ibnu Hazm ya, tapi bukan salaf dia. Dia kan wafatnya tahun 400-an ya. Salaf itu sampai 300 tahun saja, 300 Hijriah.
Jika wanita sudah tidak keluar darah haid di subuh hari, tapi masih ragu untuk mandi wajib, sehingga menunda waktu sucinya dan baru mandi wajib saat di waktu asar. Yang jadi pertanyaan, apakah salat yang terlewat subuh dan zuhur harus diqadha? Ini salah dong. Kalau sudah tidak keluar darah ya berarti sudah suci dari haid, wajib salat. Kok ditunda ini gimana? Apakah benar doa orang yang memanjangkan kuku yang lama tidak akan dikabulkan? Ada hadisnya, tetapi sanadnya seingat saya dhaif ya dalam Musnad Ahmad. Hanya saja perlu saya cek lagi ya lafal hadisnya kayak apa. Tapi sebenarnya ada keterkaitan ya. Kalau orang kukunya panjang kemudian membawa najis, bagaimana mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi najis yang membawa najis yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada korelasi sebenarnya. Hanya saja kalau dari sisi dalil ya tadi ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seingat saya sanadnya tidak sahih. Perlu dicek lagi ya. Bagaimana ketika kita belum selesai salat sunnah dan qomat sudah dikumandangkan, apakah kita harus membatalkan atau melanjutkan? Tergantung kondisi ya. Kalau kita barusan Allahu Akbar kemudian qomat, ya silahkan kita pindah salat wajib saja, karena kalau kita lanjutkan tidak akan kita bisa salat wajib tanpa terlambat, pasti terlambat. Tapi kalau kita sudah dapat 1 rakaat, kemudian tinggal 1 rakaat lagi, sementara imamnya biasanya masih ngatur-ngatur jamaah ya, sawu sufufakum dan sebagainya, dan kita bisa mempercepat 1 rakaat dalam 1 menit, dan kita yakin setelah kita selesai salam itu masih dapat sholat jamaah, tidak terlambat sholat jamaahnya, maka tidak ada masalah, dilanjutkan ya. Adapun idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah, kalau sudah diqamati salat maka tidak ada salat selain salat fardu. Ini maksudnya adalah tidak ada salat yang dimulai selain salat fardu. Nah, kalau melanjutkan salat maka di situ ada khilafiyah di antara para ulama kita, dan pendapat yang paling bagus yang tadi ya, mentafsil, yaitu bisa dilanjutkan, bisa juga dibatalkan. Kalau dibatalkan maka kita pindah pada salat fardunya. Apa hukum ikhwan memakai baju warna kuning? Warna kuning boleh asalkan tidak menjadi warna khas para wanita. Jadi warna apapun boleh, kuning, merah, apapun. Yang penting bukan khas wanita. Nah, maka ditanya dulu, ini kuningnya khas wanita atau tidak? Dan apakah ada kuning yang khas wanita? Kalau tidak ada ya berarti boleh. Kalau ada kuning khas wanita, karena seperti ini kembali ke adat ya, al-adah muhakkamah, adat dijadikan sebagai hukum. Kalau ada di suatu tempat itu khas wanita, jangan dipakai. Apa manfaat kita taat dengan aturan guru? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang taat kepada gurunya senang, dan kalau guru senang itu biasanya mendoakan yang baik-baik. Sehingga jadilah orang yang taat kepada guru, sehingga guru senang, orang tua senang, maka akan mendoakan yang baik-baik sehingga menjadi santri atau anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai 30 menit kita bicara soal jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar adanya. Kalaupun ada salahnya semata-mata dari saya sendiri dan dari setan. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.